Nampak jelas di layar teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita nggak usah perbesar. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisis aspek individu, kemudian aspek organisasi dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan MSDM. Jadi kita mulai tentang perilaku organisasi. Hmm. Nah, perilaku organisasi ini ada beberapa pendapat ya. Kalau misalnya John pada tahun 93 ini perilaku organisasi adalah suatu istilah yang umum untuk menunjukkan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenaan dengan studi yang sistematis tentang sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi dalam konteks organisasi. Nah, sedangkan Robin, perilaku organisasi itu adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, jadi pengertian perilaku organisasi baik Pak John ataupun Robin ini, kalau saya melihat kita saling melengkapi bahwa yang namanya perilaku atau behaviors, personal behaviors, atau organization behaviors itu tuh ada bedanya. Kalau personal behaviors adalah perilaku perorangan yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Kalau perilaku organisasi atau organization behaviors adalah juga pengaruh organisasi itu terhadap lingkungan. Lingkungan mana? Kalau lingkungan ini, kalau organisasi ini fokus kepada customer. Jadi organisasi ini fokus kepada customer. Sedangkan kalau misalnya perilaku perorangan atau personal behaviors, itu dia berpengaruh terhadap di mana dia tempat bekerja yang dijadikan sebagai lingkungan. Jadi lingkungan bagi organisasi adalah lingkungan yang paling dekat itu adalah customer kita. Dan harapan kita, organisasi behaviors, perilaku organisasi ini memandang bahwa customer itu adalah raja. Customer is our king. Hmm. Dengan menerapkan konsep-konsep misalnya JIT, just in time. Jadi customer satisfaction. Jadi kita memperlakukan customer bagaimana komitmen kontrak MOU atau MOA. MOU itu artinya Memorandum of Understanding. MOA Memorandum of Agreement. Jadi awalnya MOU, kemudian melahirkan dari MOU ini melahirkan MOA atau MOA ini adalah Memorandum of Agreement. Nah, dari organisasi ini tentu adalah berorientasi tentang benefit. Kalau misalnya teman-teman bekerja di sebuah PNS, maka personal individu itu lingkungannya adalah teman-teman sejawat, atasan, dan bawahan. Tapi kalau organization behaviors itu adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati. Peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Menpan RB misalnya. Itu pasti orang eh, diaudit sama Menpan RB. Bahkan ada juga BPK. Itu adalah customer-nya. Hmm, itu bedanya. Nah, kita membicarakan adalah organisasi yang bersifat umum, yaitu customer. Customer itu tidak berlaku hanya sebagai konteks istilah di dalam organisasi swasta atau perusahaan swasta. Dia juga berlaku di dalam organisasi yang bersifat formal government.
Jadi government, jadi pemerintahan, BPK, bahkan KPK. Kalau misalnya orang sudah dinyatakan terduga melakukan kesalahan, bahkan OTT, ya itu kan kita tetap melaksanakan bahwa itu, ya kita melaksanakan kewajiban itu, dan KPK itu kita tunjukkan sebagai customer kita. Masalah nanti praduga tak bersalah bisa ditunjukkan menjadi tersangka atau tidak. Nah, kadang-kadang kan pengaruh orientasi ke lingkungan yang lebih besar itu menyangkut kalah istilah politik. Nah, politik dalam organisasi juga menjadi sebuah eh, apa namanya? Sebuah lingkungan. Lingkungan politik. Situasi politik. Nah, kita sekarang sedang menghadapi itu. Di satu sisi, katakan misalnya sebagai PNS, mungkin diharap PNS harus netral. Tapi ada juga PNS, saya mendukung siapa? Saya mau memberikan kontribusi apa? Jadi kalau saya menang, nanti eh, saya akan mendapatkan jabatan apa? Ah, ini adalah disebut dengan perilaku. Perilaku organisasi tentang politik. Jadi politik tentang menggarisbawahi kompensasi tentang jabatan itu sendiri. Nah, itu intinya seperti itu pengertian perilaku organisasi. Ada orang mengatakan sebuah asumsi, tetapi ada orang yang mengatakan harus lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah, bisa jadi kalau orang yang paling sederhana definisinya adalah lingkungan adalah tetangga saya sebelah kiri dan kanan. Keluarga besar saya adalah lingkungan juga. Tapi konteks ini dalam MSDM, manajemen sumber daya manusia, lebih menyentuh kepada orientasi profit oriented. Itu, ya. Tingkatan analisis perilaku organisasi ini ada tiga. Dari individu, paling dalam ya, individu, kemudian kelompok, dan organisasi. Dalam individu itu ada sebuah pertarungan konflik. Apa konflik itu? Konflik itu berkonflik antara iya dan tidak. Kenapa saya mengatakan iya dan tidak? Kadang-kadang kita berbohong dalam hati nurani kita. Mestinya kita mengatakan iya, tetapi kita mengatakan tidak. Atau sebaliknya, meskipun kita mengatakan tidak, tetapi kita mengatakan iya. Biasanya dalam hati itu mengatakan tidak, kita terpaksa mengatakan iya, kita sedang berhadapan lingkungan dengan atasan. Ya Pak, siapa? Nah, itu misalnya budaya kita sering dengar bahwa nanti saudara kerjakan ini ya, siapa? Hmm. Kapan? Segera Pak. Kata-kata ini kan seolah-olah menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen yang tinggi. Siapa? Kapan? Segera Pak. Ya, kerjakan ya. Hari demi hari nggak dikerjakan. Minggu demi minggu nggak dikerjakan. Jadi kata-kata yang keluar, siapa? Segera Pak. Siapa? Segera Pak. Nah, kalau itu diikuti bahwa perilaku itu adalah perilaku yang positif. Sedangkan jika kita katakan bahwa, oh iya, apa buktinya segera dan siap? Siapa? Segera Pak. Tapi seminggu kemudian ditanya, kenapa belum dikerjakan? Mohon maaf Pak, siap salah. Saya tuh ada kegiatan ini itu. Nah, lingkungan di pemerintahan bisa jadi kemana gubernurnya kepada wali kotanya dia ngikut. Sehingga inti pekerjaannya tidak diselesaikan. Sampai di rumah, inti pekerjaan tidak diselesaikan, akhirnya diajak keluar sama istri, anak, keluarga, enggak, Bapak mau mengerjakan tugas. Hmm. Loh gitu kan Pak, kemarin ngerjakan tugas, sekarang ngerjakan tugas. Hmm.
Nah, ini pengaruh individu terhadap keluarga jadinya. Padahal individunya itu mengundur-undur waktu. Mestinya memprioritaskan, nggak usah ikut. Kita harus berani mengatakan, saya tidak ikut, Pak, karena saya harus mengerjakan tugas. Silahkan, Pak. Kalau memang harus saya ikut, peran saya harus berjalan juga di situ. Berani nggak bawahan mengatakan begitu kepada atasan? Kadang-kadang sungkan. Nah, apalagi dalam perilaku politik. Ya, saya mau bekal politik ini, kemudian bisa nggak? Sekarang Anda jadi camat. Tapi kalau misalnya Anda bisa berkontribusi sekian, nanti saya masukkan menjadi kepala dinas. Siapa? Berapa Bapak mau? Oh, saya 10 M, Pak. 10 M. Wih, utang banting jadi pusing jadi kepala, jadi mencari uang 10 M. Ini asumsi individu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu baru individu. Kalau kelompok. Nah, kelompok ini pertama harus menyamakan bahasa. Menyamakan bahasa itu menjadikan satu visi. Menyamakan bahasa menjadi satu visi. Tujuan. Nah, setelah tujuan ini, bagaimana cara mencari tujuan harus membuatkan misi. Hmm. Ya, kelompok ini kan kelompok bisa kelompok kecil, bisa kelompok belajar, bisa kelompok studi, bisa kelompok-kelompok yang kira-kira pokjar, kelompok kerja misalnya. Nah, kalau organisasi yang lebih luas, jadi bagaimana analisis perilaku organisasi. Nah, di luar itu faktor lingkungan semua. Organisasi itu harus bersentuhan dengan lingkungan. Lingkungan supplier, lingkungan customer, lingkungan masyarakat duafa juga, lingkungan kepedulian terhadap eh, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Kalau terhadap masyarakat, CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi kalau pemerintah, berarti organisasi ataupun perusahaan harus membayar pajak. Pajaknya kayak apa? Oh ya, pajak 21, pajak PPh 21. Pajak PPh 21 adalah pajak penghasilan. Semua orang harus membayar penghasilan. Jika penghasilannya di atas PTKP, penghasilan tak kena pajak, misalnya MK. PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 final, PPh 25, pajak badan, PPh 29, pajak yang harus dibayar tambahan ketika dihitung pada 1 tahun. Ternyata masih kekurangan bayar pajak. Itu baru pajak. Kemudian apalagi? BPJS. BPJS dibedakan ada dua. BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Ada tunjangan hari tua harus dibayarkan. Hmm. Tunjangan pensiun harus dibayarkan. Kecelakaan. Berarti peraturan perundang K3A, K3S. Misalnya itu. Banyak. Bagaimana kita menganalisis perilaku organisasi. Nah, menyangkut perilaku ini, organisasi itu bisa nggak memenuhi hak dan kewajibannya. Atau kewajiban-kewajiban dulu yang harus dipenuhi. Kewajiban yang dulu harus dipenuhi. Baru menuntut hak. Ibu ada telepon. P di mana tadi? Lingkungan kan?
perilaku organisasi terhadap lingkungan. Masih banyak eh, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh organisasi itu. CSR, bagaimana kita menyusun bahwa kita harus peduli dengan kaum duafa, peduli dengan kaum-kaum orang yang memerlukan. Ada perusahaan yang tidak melakukan itu, tapi ada perusahaan yang tergila-gila melakukan itu karena merasakan bahwa setelah peduli dengan anak yatim piatu, itu ke organisasinya jadi bertambah besar. Jadi tergila-gila setiap bulan, setiap tahun gitu. Tapi ada juga yang tidak terketuk hatinya untuk melakukan itu. Nah, ini adalah perilaku organisasi. Jadi Anda baca nanti saya akan kirim ke Nana bahan-bahan yang kita punya gitu kan. Jadi eh, bisa dipelajari nanti untuk kita lakukan nanti asesmennya apakah ujian tengah semester ataupun nanti tujuan akhir. Itu ya. Kita lanjutkan kemudian menganalisis organisasi dalam tingkatan individu ini yang saya katakan merupakan kumpulan individu setiap. Nah, ini Mbak, minat, persepsi, sikap, nilai, kepribadian, dan berbagai hal yang lain berbeda. Perbedaan di tingkat individu mempengaruhi organisasi. Hmm. Individu, kelompok, organisasi. Masalah kepribadian ini kan kita mempelajari psikologis. Jadi mempelajari psikologis adalah bagaimana kita mengenal rasa. Rasa. Di dalam psikologi dinamika misalnya. Rasa itu tidak akan konsisten dia. Rasa itu akan berubah. Pertama rasa senang, kemudian rasa sedih. Hmm. Kalau kita bergabung dengan makanan, mungkin rasa pahit, rasa asin, rasa pedas, kemudian rasa kecut, rasa apa lagi? Rasa manis, dan lain sebagainya. Rasa. Nah, di dalam psikologi dinamika tentang kepribadian, itu rasa ini bisa dibedakan merasakan nyaman. Seorang magister manajemen itu dia harus merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena dia menganggap bahwa teman-temannya semua itu bisa berubah jadi uang. Karena dalam ilmu manajemen itu adalah ilmu seni mengolah sesuatu persahabatan, persaudaraan. Bisa menjadi persaudaraan dari tidak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi sahabat, dari sahabat menjadi saudara. Itu ilmu seninya. Kalau bisa kita mengantarkan diri kita sampai menganggap orang lain itu adalah sebagai saudara. Kalau sebagai saudara, baik, what's wrong? Nothing wrong. Jadi kita udah orang sukses. Sukses tidak diukur dari materi saja. Tapi sukses diukur berapa banyak teman yang kita punya. Itu rasa nyaman. Kemudian yang kedua rasa aman. Karena dia tidak pernah melakukan kesalahan, artinya dia merasa aman. Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, dia dibayangi oleh bayang-bayang dirinya. Ketika bicara pun kagok. Kita bicara misalnya AO semuanya. Berarti ada menyimpan sesuatu. Ada menyimpan sebuah kesalahan-kesalahan yang dibuat yang belum dibenarkan. Maka dia tidak aman. Tapi kalau membuat diri kita aman, ya udah, kita nggak punya musuh, kita nggak punya salah. Ya salahnya pasti minor-minor saja lah. Dan salah kita tidak merugikan negara, tidak merugikan teman, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan organisasi. Nah, setelah rasa aman, rasa nyaman, rasa aman, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah rasa bebas melakukan aktivitas. Kalau orang nyaman, aman, bebas dong melakukan aktivitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tidak terganggu oleh orang lain. Tiba-tiba mobil di stop,
Misalnya polisi menyetop, oh mobil ini adalah mobil bodong misalnya itu. Nah, kalau orang yang bawa mobil bodong, pasti ketemu polisi sudah grogi, nggak nyaman, nggak aman, nggak bebas melakukan aktivitas. Hmm, tuh, tuh di dalam perilaku. Saya jelaskan itu menyangkut perilaku organisasi, perilaku perorangan, dan perilaku organisasi tingkatan terhadap organisasi. Ini bisa dibaca nanti. Kelompok bukanlah penjumlahan dari perilaku individu dalam manusia. Kelompok memiliki norma, kelompok memiliki budaya, kelompok memiliki sikap, etika, sikap, perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotoris, taksonomi. Ya. Nah, sekarang kita dalam konteks tujuan memahami perilaku organisasi. Saya ambil satu Nimran misalnya tahun 96. Prediksinya apa? Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dapat yang bertindak tepat dalam berkomunikasi. Komunikasi itu nampak gampang, teman-teman. Juga harus tepat, efisien. Misalnya, saya ketemu ibu-ibu pagi-pagi. Saya bertanya begini, Ibu beli apa, Bu? Jawabannya saya ke pasar. Ya karena memang membeli sesuatu itu di pasar. Mestinya jawabannya bagaimana? Ibu membeli apa, Bu? Jawabannya saya membeli sayur. Di pasar. Pasar mana? Jam berapa? Ibu Ibu beli apa? Saya di pasar, Bu. Saya di pasar, Pak. Kan itu. Saya di pasar, Pak. Simpel kan? Simpel itu. Nah, itu komunikasi. Kemudian berkoordinasi. Tingkatan komunikasi yang kedua adalah berkoordinasi. Kalau komunikasi hanya say hello aja. Tetapi kalau sudah yang namanya berkomunikasi, yang berkoordinasi, maka di koordinasi itu ada tujuan yang harus dikoordinasikan. Gimana ya? Gimana Mbak? Tugasnya sudah selesai belum dikerjakan? Yang diberikan oleh Pak Wayan. Oh, saya sudah selesai mengerjakan. Ada orang menjawab, saya sibuk sekali. Saya pergi sana, pergi sini. Saya dapat tugas ini sampai sini. Saya juga besok harus ke Jakarta. Dan Jakarta harus ke Surabaya. Dan Surabaya harus ke... Nggak butuh kita itu. Tugasnya udah selesai belum? Jawabannya, belum, Pak. Atau sudah, Pak. Kalau belum, ya karena mungkin disebabkan oleh kesibukan yang tidak bisa diprediksi. Itu prediksi. Kalau eksplanasi, menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam organisasi. Itu explanation. What happened about your organization? Why you are not achieve the target? Menjelaskan berbagai peristiwa. Ya, I cannot achieve the target because last night mesin down. Power trip, electric power trip 3 times. This is shutting down-nya. Shutdown-nya ini. Oh ya, kita mengumpulkan alasan-alasan, menjelaskan peristiwa yang terjadi, kenapa kita tidak bisa mendapatkan output. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan productivity. Itu disebut dengan eksplanasi. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendalian. Apa yang disebut dengan pengendalian? Itu memahami perilaku organisasi ini adalah kemampuan prediksi dan mengeksplanasi akan membantu pemimpin dalam menjalankan peran mengendalikan individu, kelompok, bahkan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, pengendalian itu begini.
Bukan kita yang mengendalikan. Pengendalian itu adalah jika kita sebagai seorang supervisor, pasti kita punya anak buah, punya teman sejawat, punya juga teman dari departemen lain. Nah, ketemu sama atasan, atasan tentu juga tidak bisa menguasai semuanya. Kita membantu, Pak. Ini orangnya kayak gitu memang. Nah, budayanya orangnya kayak gitu, Pak. Itu kayaknya nggak usah Bapak tanggapi secara detail. Memang orangnya begitu. Kita harus penting solusi. Solusi yang lebih penting. Bagaimana kita mengambil solusi. Jangan kita we are not going to blame to anyone. Tetapi kita fokus pada apa solusinya. Itu pengendalian, ya. Nah, kemudian ini perilaku individu sumbangan berbagai disiplin ilmu ini silahkan nanti dibaca individunya karena kelompoknya, kemudian organisasinya kayak apa. Nah, kita lanjutkan kepada aspek manusia dalam organisasi. Apa aspek manusia? Yang pertama, memahami berorganisasi pada dasarnya manusia adalah homo homini socius. Apa artinya itu? Manusia adalah makhluk sosial. Kita sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, ketika kita menamakan manusia itu adalah makhluk sosial, apa yang dibutuhkan oleh manusia? Itu nanti kan ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Apa yang diinginkan oleh manusia? Ketika kita kaitkan dengan teori Maslow ini, oh manusia itu butuh kesenangan, butuh ketenangan, butuh kedamaian. Hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Hanya orang-orang yang menikmati rasa syukur. Tapi kalau dia tidak pernah bersyukur, dia tidak percaya dan yakin kepada Tuhan, dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dia tidak yakin pada Tuhan Yesus misalnya. Bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat itu? Bagaimana bisa merasakan ketenangan dan kedamaian? Nah, saya makhluk sosial tapi berantem terus. Kemudian bersilat lidah terus, berkonflik terus, berbeda pendapat terus. Tak ada orang yang benar, selalu orang salah. Misalnya ada orang mengatakan, "Hai Pak Prabowo, itu Gibran pecat saja," misalnya gitu. Itu nanti dia akan mau antek-antek asing gitu. Bagaimana seorang profesor bisa mengatakan seperti itu misalnya? Misalnya, kan gitu misalnya. Ini ada sebuah tidak memahami bahwa dirinya homo homini socius. Dia tidak memahami bahwa dirinya sebagai makhluk sosial yang harus peduli lingkungan yang saya katakan tadi. Dia harus mau uang ke uang memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Meskipun dia berbeda suku, dia berbeda agama, dia berbeda bahasa, dia berbeda-beda yang lainnya. Ketika kita memandang manusia itu adalah dia ciptaan Tuhan yang harus kita hormati. Dia makhluk sosial yang harus juga kita perlakukan dengan baik tanpa ada bermaksud untuk diskriminatif. Apalagi kita bicara mayor dan minor. Tidak perlu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Tidak ada kebenaran yang dua. Siapapun Anda. Itu. Misalnya penjabaran lebih laus. Di Lemhanas itu kan begitu. Ada di antara Anda sudah masuk ke Lemhanas? Siapa yang sudah mendapat pendidikan Lemhanas di sini? Ada di antara kita? Berarti ada atau tidak, nggak tahu saya. Jadi di Lemhanas itu begitu. Kita mendapatkan pendidikan kewawasan kebangsaan dengan 4 konsensus kebangsaan. Bahwa yang pertama adalah bicara ideologi, bahwa negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua. Yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, is my nation.
Unity in diversity. Persatuan meskipun dalam perbedaan. Unity in diversity is my nation. Indonesia is my nation. Nationality, wawasan kebangsaan, dan saya harus membelanya. Dan sudah dicantumkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Mengeluarkan pendapat lisan maupun tertulis dan sebagainya dijamin Undang-Undang pasal 28 dan seterusnya. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Itu pasal 33 poin ke-5 atau ketiga. Tuh. Dan yang paling terakhir adalah memahami perilaku manusia membutuhkan kerjasama sebagai disiplin keilmuan. Nah, jika kita memandang bahwa manusia itu berbagai disiplin keilmuan, itu semua orang itu adalah guru saya. Semua orang itu adalah orang yang lebih pintar daripada saya. Tuh, baru aspek manusia dalam organisasi. Artinya, kita memandang orang lain itu lebih pintar, kita adalah disebut humble. Kita disebut orang yang rendah hati. Rendah diri tidak boleh, rendah hati wajib. Padi menunduklah. Semakin berisi padi itu merunduk dia. Jadi padi-padi itu makin berisi dia merunduk. Begitu juga dengan pengetahuan. Kita berbagai disiplin ilmu, berbagai keilmuan yang kita kuasai, semakin banyak yang kita kuasai, semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Betul atau tidak? Nah, itu aspek manusia dalam organisasi. Tapi asumsi dasar untuk memahami manusia, ini ada nih Pak Davis sama Newstrom. Perbedaan individu, asumsi dasarnya, orang seutuhnya, perilaku yang termotivasi, martabat nilai manusia. Nah, dari empat ini ada nggak bisa menjelaskan perbedaannya? Yang pertama, kita harus sadar sepenuhnya 100%, bahkan lebih kalau ada 150%, bahwa individu itu berbeda. Tidak akan pernah sama. Meskipun orang kembar, tidak akan pernah sama. Kita harus memaklumi itu bahwa kita berbeda. Tetapi di nomor 2 ini kita adalah orang manusia seutuhnya. Punya panca indera, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kulit, kaki, punya tangan. Tuh, kita adalah seutuhnya yang diciptakan sebagai manusia. Apa kurangnya lagi? Tak bisa. Dan gunakan kekuatan ini untuk berbakti kepada Dharma negara. Yang ketiga, perilaku yang termotivasi. Ini adalah eksternal. Perilaku yang terlatih, perilaku yang termotivasi, hmm, perilaku yang terlatih, termotivasi, didorong oleh orang lain, baru kemudian dia menjadi individu yang seutuhnya. Menjadi orang yang seutuhnya. Yang keempat, martabat atau nilai. Nah, ini tidak bisa dibeli. Dan bisa bagaimana cara buat. Tapi yakinlah bahwa seseorang selalu berbuat kebaikan. Maka di sana Tuhan akan tersenyum. Di sana Tuhan akan membimbing selalu dan bisa hadir di sampingnya. Ketika itu, Tuhan mengangkat derajat orang itu. Orang itu menjadi orang yang bermartabat. Orang itu menjadi orang yang bernilai. Mempunyai added value. Added human value. Ini berapa harganya seorang marwah? Bagi orang yang mempunyai marwah. Bagi orang yang mempunyai suri teladan kepada orang lain. Dalam organisasi, kelompok, individu, dan lain sebagainya. Berapa harga martabat? Berapa nilai manusia? Kalau kita mau jual, mau? Anissa mau saya jual 3 miliar? Tidak mau, Pak. Nggak mau kan? Jadi punya nilai kan? Apa artinya uang 3 miliar kok saya dijual? Dijual di Singapura kemudian karena eh, Andriani punya jantungnya bagus, paru-parunya bagus, terus di organ-organnya dijual semuanya gitu. Udah dijual 3 miliar, berarti lakunya lebih daripada itu. Ya, ini kita bicara martabat. Meskipun miskin, tetapi saya bermartabat. Untuk apa kaya terus berkamuflase?
untuk mendapatkan materi bukan dari cara yang halal, bukan dari cara yang dharma. Ya, mendapatkan materi dari menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu nggak benar. Nah, ini empat inilah yang saya sentuh pada malam hari ini adalah perbedaan individu dan kita harus sadar bahwa kita berbeda. Yang kedua, kita adalah manusia Indonesia seutuhnya. Perilaku yang termotivasi, ada orang yang memotivasi kita, ada orang yang reminding kita, ada orang yang triggering kita setiap hari untuk berbuat kebaikan. Maka pada hari Jumat misalnya bagi orang Muslim, bagi Jumat datang ke masjid. Di sana ada khutbah. Oh ya, Pak Ustadz ternyata seperti itu ya. Ya kita diam. Oh iya ya, ternyata saya salah. Bertobatlah. Saya tidak lagi melakukan hal itu. Kata Ustadz itu seperti ini. Hmm. Nah, lebih-lebih daripada itu Ustadz itu disebut orang yang mau motivasi kita. Baru nanti akhirnya melahirkan martabat atau nilai human value. Kalau kita mau menjelaskan lebih lanjut perbedaan individu, ah, faktornya apa? Persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Persepsi ini kan asumsi. Misalnya kita menerima berita, teman kita si Ucok itu sakit loh. Si A bicara sama si B. Kemudian si B bicara sama si C, teman kita Ucok ada di rumah sakit loh. Hmm. Begitu si C bicara sama D, dia bicara, teman kita Ucok sudah seminggu di opname loh. Kemudian D sama dia bilang, D sama dia akan bilang, teman kita Ucok itu nampaknya mau operasi loh, dia butuh uang loh. Begitu si sama si F, teman kita Ucok itu sekarat loh. Ini persepsi. Jadi. Padahal Ucok cuma sakit kepala aja. Minum bordir, sembuh dia. Tapi berita yang beredar di luar sudah beda. Itu namanya persepsi. Sikap, kepribadian, dan belajar tadi sudah saya jelaskan. Asumsi lagi. Perilaku timbul karena stimulus penyebab. Suka tak suka. Kalau misalnya kita mendengar si A yang kita sukai melakukan sesuatu, wow dia tuh dipromosi, pindah jabatan loh. Dari Kapolda menjadi bintang 3. Dia di Mabes Polri sekarang bertugas. Padahal dimutasi misalnya. Tapi karena kita suka, kita menunjukkan kebaikan itu bagus. Ada stimulus atau penyebab. Nah, perilaku diarahkan kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Apa tujuan kita bicara? Apakah kita memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, atau kita mau nguji orang lain? Hmm. Memfitnah juga kita nggak dapat uang apa. Menguji kita akan mendapat pahala. Perilaku yang terarah pada tujuan dapat tergantung oleh frustasi. Nah, ini konflik dan kecemasan. Kalau orang cemas, gimana mau mengambil keputusan? Karena orang berkonflik, bagaimana dia mengambil keputusan? Dia butuh orang membantu. Kalau dia frustasi, hmm, kalau dia nggak didampingi, bisa jadi dia bunuh diri. Ya, dia minum racun. Ya, jadi hilang dan sebagainya. Ini kemudian perilaku timbul karena adanya motivasi dorongan. Aku sudah. Kalau perilaku yang jelek, aku sudah nggak mempan lagi. Sudah segala hal yang saya lakukan tidak pernah rasanya akan terwujud seperti itu. Untuk itu aku akan mengakhirilah hidupku ini. Tapi kalau yang positif, masih ada asa. Masih ada harapan. Masih ada asa, masih ada harapan untuk kita ke depan. Dunia belum kiamat. Masih ada kereta api yang lewat. Ini di batas senja. Nah, senja di batas kota. Nah, macam-macam. Oh iya. Jadi itu positif. Kita diarahkan untuk memberikan satu paradigma baru dalam hidup kita. Masih ada harapan, masih ada asa. Oh, ini ya. Jadi kalau ada variabel fisiologi, ada variabel psikologi,
ada variabel lingkungan. Itu perilaku. Nah, konflik ini tadi yang saya jelaskan menjadi skema seperti ini. Fisiologi itu apa? Fisiologi itu berkaitan dengan anatomi kondisi tubuh, ergonomik, saraf kejepit, misalnya, patah tulang, dan sebagainya. Itu unsur-unsur fisiologi semua. Saraf. Kalau unsur psikologi, psikologi adalah penamaan tentang ilmu kejiwaan. Ilmu kejiwaan, ilmu jiwa ya. Kalau zaman dahulu disebut ilmu jiwa. Lingkungan, environment, mengarah ke perilaku. Gitu. Ada yang mau berkomentar, ada yang mau ditanyakan, ada yang memberikan pernyataan, silakan. Nggak ada? Saya nak minta minum dulu sebentar ya. Ya, teman-teman, ada yang mau komentar? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan apa sebenarnya yang disebut dengan perilaku termotivasi. Apa hubungannya arah perilaku, kekuatan respon yang itu usaha karyawan setelah memiliki mengikuti tindakan tertentu. Nah, ketahanan perilaku, berapa lama orang dapat terus-menerus berperilaku menurut cara tertentu. Ini bisa nggak yang ada yang bisa menjelaskan? Jadi kenapa di perusahaan atau di lembaga-lembaga pemerintahan perlu adanya seminar? Kenapa di perusahaan perlu juga adanya coaching klinik? Kenapa di perusahaan juga perlu adanya team building? Ini untuk mengubah perilaku, memotivasi karyawan, memotivasi pegawai. Karena kita butuh karyawan yang termotivasi, pegawai yang termotivasi akibatnya dari training, coaching klinik, studi banding. Nah, kalau orang Dewan kan sedikit-sedikit studi banding deh. Apakah dia melahirkan perilaku termotivasi? Masih masih perlu ditanyakan. Tapi kalau misalnya karyawan yang ada hubungan atasan dengan bawahan, pengusaha dengan pengusaha dengan pengusaha dengan karyawannya, atasan dengan bawahannya, itu jelas strukturnya. Harus diberikan seminar, team building, kemudian ya weekly meeting misalnya sekali-sekali kita adakan di hotel, jangan inapkan misalnya di outbound, misalnya dan lain sebagainya. Itu yang untuk memotivasi karyawan, untuk memotivasi pegawai. Nah, kemudian teman-teman, asumsi dasar untuk memahami manusia. Kalau saya ambil dari Pak Nimran tahun 96,
Untuk dapat memahami perilaku, kita perlu memakai karakteristik yang melekat pada individu. Apa kesenangannya dia? Apa hobinya? Atasannya suka apa? Karakteristiknya apa yang melekat pada individu itu? Mari kita bicara tentang kesenangannya mereka. Hmm. Lebih banyak mengalah, lebih banyak mereka yang bicara. Karakteristik yang dimaksud terkait dengan ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Itu katanya berat. Ya. Ciri biografis, umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan masa kerja. Ah, itu biografis. Umur, 50 tahun. Jenis kelamin, laki atau perempuan. Status perkawinan, kawin. Jumlah tanggungan, 3. Masa kerja, 5 tahun atau 10 tahun. Saya kepribadian, ada pendekatan, ada 3 pendekatan. Hmm. Apa pendekatannya? Memahami terjadinya perilaku manusia. Ketika pendekatan tersebut, misalnya pendekatan kognitif, pendekatan kepuasan, pendekatan psikoanalisis, pendekatan afektif, pendekatan psikomotoris. Hmm. Terus kepribadian, dari pemahaman atas kepribadian itu dapat dilihat menjadi sejumlah teori. Seperti teori psikoanalis, teori pemenuhan kebutuhan Maslow, yang saya katakan tadi. Berarti teori kebutuhan, teori konsistensi. Nah, tetap nggak berubah-ubah. Saya mau seperti ini. Teori prestasi, kenapa orang bisa berprestasi? Bagaimana trik-triknya? Nih, ya, atribut kepribadian, darah pengendalian dalam keberhasilan mencapai tujuan yang terdiri dari internal dan eksternal. Itu atribut kepribadian namanya. Lingkungan internal, lingkungan eksternal itu disebutlah atribut kita. Paham otoritarian? Otorisasi kita apa? Kita harus menjadikan diri kita tuh sebagai yang unique person. Unique person itu adalah orang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Can you do as a unique person? Lain daripada yang lain. We find out. Ketika orang tidak melaksanakan itu, kita yang melaksanakan. That is your unique. Ketika orang berjalan semuanya tok 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 dengan kebanggaannya pakai jas, pakai dasi dan sebagainya, menjumpai sampah dia tidak pungut. Kita tidak akan terikat oleh dasi, tidak terikat oleh jas. Tapi ketika ada sampah yang menghalangi dan lain sebagainya, mengambil pungut taruh di tempat sampahnya. Anda menjadi orang yang unik. Uh, dia pencitraan katanya. Ya ada sampah diambil, meskipun dia pakai dasi dan jas. No, tapi ketika orang tidak menamakan kita, berasumsi dengan kita sebagai orang yang pencitraan, maka biasakanlah itu. Apakah pakai dasi, ya kau pakai das, pakai kaos oblong, atau pakai pakaian biasa, tetap mengambil sampah. Tetap mengambil sampah, kita kalau misalnya, tetapi bukan menjadi keseharian kita. Hmm. Introversi dan ekstroversi. Wow, persepsi. Ini Robin tadi. Mana individu memanusiakan dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tentu pada lingkungannya. Kita punya kesan terhadap lingkungan. Menjadilah sumber daya manusia yang handal. Tuh, gitu Sudarmo. Memperhatikan, menyeleksi, mengkondisikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Wow. Sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi.
intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan baru dan unik. Ada perbedaan persepsi dalam memahami sesuatu yang dapat disebabkan oleh pemberian kesan. Apa kesannya? Sasarannya. Atribut yang melekat pada orang itu apa? Perlu diamati. Situasi, attitude, belajar, faktor lainnya menurut ini stereotyping, halo effects. Halo effects itu berbahaya. Projection, sentimental. Kalau kita tidur di jalan aspal, nampak air-air yang berjalan, padahal itu udara. Tapi kelihatan sekali air jalan. Waduh, airnya kok banyak sekali. Nah, itu udara atau angin. Hmm. Ini bisa dibaca, kecil-kecil ini tulisnya. Perilaku individu nanti. Nah, ini. Nah, pembentukan sikap dan perilaku. Nah, karena untuk menjadi seorang yang human, menjadi orang yang kapital, human capital, menjadi modal dasar dalam sebagai seorang sosialis, itu harus dibentuk sikap dan perilakunya. Hmm. Ada tiga pendekatan. Pendekatan kognitif, kemudian pendekatan kepuasan memfokuskan perhatian. Siapa yang mau bisa puas? Tak bisa puas. Tapi kita harus pendekatan memfokuskan perhatian dan faktor-faktor diri seseorang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Ini teori hierarki, kebutuhan, teori-teori dua faktor, yang teori prestasi. Baca itu nanti. Ini pancingan aja untuk saudara semuanya. Psikoanalisis mengaitkan dengan pemikiran Sigmund Freud yang terkait dengan identifikasi, ego, dan superego. Sudah ego, super ego, mau menang sendiri itu boleh kita menyatakan, tetapi super ego menyatakan dan mendukung dan fanatik itu super ego. Tuh masuk ke kepribadian. Hmm. Ini nanti kita bahas. Ini memiliki landasan biologikal, ya, merupakan suatu produk dari lingkungan sosial, culture, kepemimpinan memiliki aspek-aspek superficial, kepribadian mencakup ciri-ciri umum maupun ciri-ciri yang unik. Hmm. Katakan tadi, pendekatan humanistik. Nah, ini yang paling penting nih. Itu gimana caranya? Pendekatan psikoanalisis berarti dari psikologi. Humanistik, teori humanistik menitik beratkan person. Kalau humanistik, kita bicara pendekatan human approach yang menitik berat kepada personal dan pentingnya aktualisasi diri dari kepribadian berarti kita menentukan diri kita, mengaktualisasikan diri kita, mengaktualisasikan kepribadian kita. Itu pendekatan teori. Dan modifikasi perilaku ada antecedents, yaitu yang melatar belakangi perilaku. Apa antecedents-nya? Behaviors. Apa individu lakukan, katakan. Itu disebut. Mau dikatakan apa, mau dilakukan apa, itu behaviors. Konsekuensinya apa? Terjadi setelah tindakan itu. Apa konsekuensinya? Apa risiko yang dimunculkan jika saya mau melakukan ini? Saya melakukan ini, apa konsekuensinya? Ini kan konsekuensi. Apa risiko? Apakah kita mau belajar manajemen risiko? Manajemen risiko tingkat rendah, low, manajemen risiko tingkat middle, middle, kemudian high risk, middle risk, and low risk. Kapan kita bisa membedakan ini high risk? Kapan kita bisa membedakan ini middle risk? Kapan kita bisa membedakan ini adalah low risk? Kembali kepada yang saya katakan tadi adalah kuadran 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kan kita mau taruh di 1, di 2, di 3, dan 4. Seputar arah jalan-jalan. Analisis sampai ke masyarakat apa? Kita bisa melakukan berbagai konteks. Tapi kita harus belajar tentang kajian sosiologi sastra.
Kalau di Melayu kita mengenalnya pantun. Itu adalah sosiologi sastra yang dijunjung dan orang-orang Melayu itu pintar sekali berpantun. Ujungnya sih ada dalam studi kelayakan bisnis. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Anak-anak, teman-teman, anak-anak, teman-teman. Anissa mau nyampaikan sesuatu? Silakan. Masa Bapak aja ngomong? Siapa Belum. yang lainnya silakan. Gimana? Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Karena itu adalah udah melebihi, melebihi. Kalau cuma MSDM di permukaan aja adalah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita mengelola orang. Kalau saya hari ini saya memberikan bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita mengelola orang. Jadi kalau kita belum kita perbaiki diri kita sendiri, gimana kita mengelola orang? Betul nggak? Tapi kita masih belepotan, gimana kita memperbaiki orang? NATO. NATO tuh not action, talking only. Not action, talking only. Hmm. Jadi eh, pada intinya saya menyampaikan ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun kaso, tutuli handayani. Itu adalah falsafah Jawa. Di depan kita harus memberikan contoh, di tengah-tengah kita membangkitkan motivasi, dan di belakang kita ikut tuturi handayani. Itu. Deborah, ada yang mau disampaikan? Pak, saya tertarik tentang menganalisis perilaku organisasi atau individu kan. Jadi waktu itu kita ada di kantor lah gitu, kita melakukan analisis lagi, kira-kira seperti itu. Rupanya ketika kita analisis, ada sikap yang tidak terima gitu terhadap analisis itu. Kira-kira seperti itu gimana ya Pak ya? Padahal kita pun melakukan analisis itu bukan hanya sepihak gitu. Pastinya kita ada informasi-informasi tersebut gitu. Ketika kita konfirmasi nggak setuju, itu kira-kira gimana Pak solusinya? I- Itulah karakter, Oh, sifat. Jadi, siap. kita jangan mengatakan bahwa dia begini begitu enggak. Kita harus analisis dalam teori, yaitu teori sifat. Nah, berarti sifatnya dia tidak mau dia disalahkan, tidak mau dia berakibat fatal dengan kenaikan gajinya dia, kan itu. Itu kan sifat. Siapa sih yang mau gajinya diturunkan? Kan nggak ada. Tapi mampu nggak dia melakukan sesuatu untuk sebagai kewajibannya dia sebagai karyawan misalnya. Apa kewajiban sebagai karyawan? Misalnya contoh gini, kita kita umum lah ya. Ini mau bulan November nih, mau bulan Desember nih. Pasti ada orang yang memprovokasi bahwa kita harus nuntut Omnibus Law. Hmm. Dan kita harus apa namanya, membawa tuntutan kita kepada Apindo, kepada pemerintah. Kita akan berjalan long march, tanggalnya ditetapkan, izin keramaiannya sudah ada, dan jalanlah. Hmm. Berjalanlah dari arah, katakanlah dari arah Muka Kuning menuju Pemko, arah Karakan. Dalam perjalanannya dia jauh-jauh hari sudah memperbaiki knalpotnya. Jadi racing. Ngong, 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 ngong. Nah, ini apa artinya? Kan gitu kan? Ini kan kalau orang yang menilai kenapa dia memperbaiki knalpotnya menjadi suara yang besar.
Kenapa dia membawa bendera identitas, gitu kan? Kenapa dia harus berjalan beriring-iringan bersamaan? Kenapa nggak sendiri-sendiri gitu kan? Nah, sebagai orang yang sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan, Deborah? Oh iya, begitu cara mereka, begitu karakter mereka, begitu sifat mereka. Dia tidak terima, sulit menjelaskan kepada orang yang sebenarnya dia tidak senang sama kita. Gak perlu kita jelaskan karena dia tidak akan percaya. Kalau misalnya kita mau menjelaskan kepada Rocky Gerung misalnya gitu, gimana kita menjelaskan pada Rocky Gerung? Dia tuh menganalisis kita kan. Dia oh Anda tuh begini begitu, Anda tuh begini tapi begitu dia diserang, nah, dia tetap aja susah kita menjelaskan kepada orang itu. Apakah orang itu seperti itu perlu dalam kehidupan ini? Perlu supaya kita bangkit. Misalnya Anda mau menganalisis seseorang, dia tidak terima. Biarkan aja dia tidak terima. Nah, misalnya ada orang yang demo misalnya, meninggalkan pekerjaan, dipentungin sama polisi. Setelah dipentungin sama polisi, datang ke kantor berobat, ke klinik. Logika nggak? Jadi ditanggung BPJS. Sudah meninggalkan pekerjaan, dipentungin sama polisi karena ulahnya mereka, perilakunya, balik ke PT, datang ke klinik. Jadi ke ibu kandungnya minta obat, lalu sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu psikopat. Nah, dalam kaedah-kaedah organisasi, melakukan pekerjaan, sebaik apapun kita melakukan pekerjaan, nah, kalau misalnya karakter kita tuh begitu, tak ada artinya bagi manajemen. Tetapi orang yang setia, orang yang jujur, orang yang selalu mengikuti arahan organisasi, mengikuti arahan atasan, tiba-tiba aja dia menjadi seorang manajer. Ada saya pernah baca di Amerika, di sebuah majalah, dia menjadi cleaning service. Ada dua orang yang cleaning service. Cleaning service yang satunya, setiap dia selesai melakukan pekerjaan, dia sudah tidur di bawah tangga. Jadi ada di bawah tangga tempatnya dia itulah. Ditutup, dia tidur di situ. Karena pekerjaannya sudah selesai. Orang pun tak mengira, "Oh, silakan. Kamu tidur karena apa sih yang mau ditanya? Pekerjaanku kan sudah selesai. Saya sudah ngepel, saya sudah bersih-bersih, eh, saya sudah buang tempat sampah, sudah tempatkan tempat sampah yang benar. Nah, satu lagi yang teman bekerjanya, setiap dia selesai melakukan pekerjaan, dia tidak ikut bergabung di bawah tangga, dia akan bertanya kepada atasan, Pak, pekerjaan saya sudah selesai. Apakah ada pekerjaan yang harus saya lakukan lagi, Pak? Gitu. Kadang-kadang yang pekerjaan murah saja. Oh, kalau begitu, hari ini siang saya nggak sempat keluar, tolong dong belikan nasi bungkus. Oh, dia jalan beli nasi bungkus. Dia datang beli bungkus. Nah, berapa kamu beli nasi bungkus? Ya satu, Pak. Dikasih uang 50.000. Kamu beli nasi bungkus berapa? 30.000, Pak. Sisanya 20.000 ini, Pak. Berarti orang itu tidak akan terima loh. 20.000 itu untuk kamu aja. Itu yang simpel. Nah, padahal dia cleaning service. Kemudian besoknya juga begitu dia. Besoknya begitu. Pekerjaan saya sudah selesai. Apakah ada pekerjaan yang baru lagi yang harus saya kerjakan? Nah, lama-lama cleaning service ini disuruh bawa forklift, disuruh yang pekerjaan yang lain, disuruh menjadi sopir dan sebagainya. Lama-lama jadi manajer di situ. Karena dia sopir bisa, forklift dia bisa, dan lain-lainnya dia bisa. Dia selalu bertanya pekerjaannya. Terus yang lainnya, yang satu temannya lagi setiap selesai pekerjaannya, itu pekerjaanku udah selesai. Ya itu-itu aja. Nah, sekarang kalau Mbak Deborah menganalisis seperti itu, ada orang yang tidak setuju. What do you do? What we do? Ya biarkan.
You want to in or out? You want to in or out? Kalau mau sama kita di sini ya gini. Kalau mau out, ya berarti you punya cabangan di tempat lain yang lebih bagus. Ya kita sepakat untuk sepakat dan sepakat untuk tidak sepakat. Kalau nggak kita gitu kan, kita yang diolah. Padahal kita orientasinya adalah bisnis. Orientasinya adalah usaha. Gitu. Ada lagi yang lain? Mbak Ellen, Hadir Pak. apa yang perlu mau disampaikan? Silakan. Belum ada nih Pak, masih menyimak pertanyaan Bu Deborah tadi Pak dengan penjelasan Bapak. Seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ellen, jawabannya Mbak Deborah sama pertanyaan pertanyaannya itu, pernyataannya dia atas survei yang dilakukan itu, terus saya memberikan tanggapan begitu, menurut Ellen apa? Ya, kalau menurut Helen Pak, apa yang Bapak sampaikan memang kan terjadi gitu. Memang kadang ada momen-momen yang pada saat kita menyampaikan ada sesuatu yang hasil analisis kita misalnya tidak sesuai, kadang ada yang menerima atau ada yang tidak bisa menerima, tapi kalau misalnya kita lakukan tadi memang punya tujuan yang baik dan target yang terukur, ya mau nggak mau yang ikut Bapak bilang statement terakhir harus ya udah nggak usah didengerin gitu. Dan Saya saya di setuju Pak. dalam ilmu Terima kasih. tesis itu ada yang namanya hipotesis positif, hipotesis negatif. Makanya di dalam bab 2, di bab 3 itu disebutkan dengan judul tesis saya ini, hipotesisnya variabel X1 berhubungan dengan variabel X2. Begitu Anda teliti, ternyata tidak berhubungan. Apakah kembali kepada hipotesis harus dipaksakan dia berhubungan? Nilainya berapa? Enggak. Kita sudah melakukan penelitian ini, tahapannya sudah benar. Tapi ketika tempat, waktu, responden itu berbeda, maka dia tidak berhubungan. Maka penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan tidak sama. Dan Anda harus bisa menyatakan itu. Nggak mesti harus penelitian saya itu sesuai dengan penelitian terdahulu. Belum pernah saya jumpai mahasiswa yang menjawab, saya tidak setuju dengan penelitian itu, Pak. Kenapa? Mungkin dia penelitian itu terjadi pada 5 tahun yang lalu. Dan itu dilakukan di Jawa. Sekarang saya melakukan penelitian ini di Melayu, di Bintan. Pertama, budayanya beda. Kedua, waktunya berbeda. Ketiga, kemudian apa namanya, karakteristik orang Bintan beda. Belum pernah saya mendapatkan jawaban mahasiswa yang lugas seperti itu. Dia selalu menjawab hasil penelitiannya itu, padahal dia yang melakukan penelitian, begitu ditanya ragu-ragu, siapa? Mohon bimbingan, Pak. Aduh, ya ampun. Pertahankan, you punya tesis. Kemarin ada orang yang mempertahankan itu sampai dia mengangkat peran ganda seorang perempuan di sebuah perusahaan. Konflik peran ganda. Jadi yang konflik itu bukan dia dengan perusahaan, tetapi dia berkonflik dengan dirinya karena dia sebagai seorang wanita. Nah, saya tanya, apakah Anda bersyukur sebagai seorang wanita? Saya bersyukur. Tetapi ketika Anda mengangkat bahwa konflik peran ganda ini terjadi pada wanita, karena kodratnya wanita seperti itu, saya harus menyiapkan sarapan, Pak. Saya harus menyiapkan eh, apa namanya, baju anak saya harus steady setrika suami saya. Saya harus bangun terlebih dulu jam 4 karena saya menyiapkan semua itu. Kemudian saya bekerja sampai di tempat kerja saya mengantuk. Nah, ketika Anda mengantuk di tempat kerja, apakah atasan Anda menegur? Ya menegur. Saya menyatakan konflik perangkat, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kodrat seorang wanita itu, apakah ada laki-laki menstruasi? Nggak ada. Perempuan yang menstruasi, apakah ada laki-laki yang mengandung? Nggak ada.
perempuan yang mengandung. Tapi ketika konflik peran ganda ini ada di seorang wanita, maka kembalilah tugas seorang wanita itu bukan karir, tetapi mendampingi suaminya menjadi istri yang soleh-soleha. Hmm. Pekerjaan yang yang luhur itu adalah membina anak, menjadi anak yang berakhlak mulia. Ah, gitu kan. Tapi kalau suami sudah bekerja, istri juga bekerja, suami bertemu dengan orang lain di kantor hari-hari, kita juga bertemu dengan orang lain di kantor sendiri-sendiri, kemudian anak kita diasuh oleh pembantu. Hari-hari dia tidak mendapatkan kasih sayang yang semua nih. Dia mendapatkan kasih sayang dari orang lain, dari pembantunya. Nah, ketika dia besar, kalau dia kebut-kebutan langsung di depan Masjid Raya Batam, ngomong, ngomong, mau disalahin siapa? Ya Pak, ya Ma, eh, Agus keluar dulu ya. Ya nak, nanti pulangnya jam 10 ya. Jam 1 pun belum pulang. Bagaimana perasaan sebagai orang tua? Ayo, kalau kita mengajarkan sapi, sapi yang masih kecil diajarkan untuk membajak, dia manut dia. Kalau kita ngajarkan sapi yang sudah besar, mau belajar membaca, nggak manut dia. So what we do? Nggak bisa. Belum terlambat? Nggak bisa. Ya udah pacaran, udah pacaran, ya salah salah pergaulan. Mah, mau nikah mah. Gimana? Saya mau ngambil dia. Aduh, kayak gitu jadinya. Nah, inilah kembali saya katakan sama mereka, ya sama dia itu yang apa namanya konflik peran ganda seorang wanita sebagai seorang pekerja, mohon hati-hati. Lakukan pekerjaan itu semuanya dengan ikhlas. Tidak menyebut diri kita adalah menjadi konflik peran ganda. Dengan demikian, kalau keikhlasan ini sudah dilakukan, berapapun pekerjaan yang diberikan, tidak akan pernah rasa capek, tidak pernah rasa ngantuk, tidak ada pernah rasa menyesal, tidak rasa mengeluh, dan lain sebagainya. Sama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah dan seterusnya. Gitu. Ini kan tujuannya begitu, Mbak. Benar nggak? Ada yang lain yang mau sampaikan? Ada yang lain? Kalau nggak ada, coba saya satu lagi ya. Nah, ini saya dapat satu topik yang baru, pengembangan model-model terapan pengembangan SDM. Ini overview-nya di sini. Kemudian konsep penelitian pelatihan dalam pelatihan pengembangan membantu memperbaiki keterampilan, pengetahuan. Nah, itu umum itu. Hmm. Pengertiannya, pengembangan SDM-nya apa? Dengan cara pelatihan atau training, magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi dan coaching, coaching klinik yang saya katakan tadi. Hmm. Yang terakhir adalah outbound. Outbound itu adalah semacam team building. Ini pengembangan SDM-nya. Ini yang kita lakukan. Kalau belum orang ngerti, kita latih, kita training. Kalau belum juga kita pindahkan, magangkan. Kalau tidak itu kita ikutkan pendidikan. Kalau tidak, rotasi kerja, pindah kerja. Mungkin dia tidak cocok di tempat kerja itu. Yang seterusnya studi banding ini yang menyenangkan. Oh, semua berangkat. Uangnya banyak habis perusahaan. Uji kompetensi, asesmen ini. Coaching klinik ini. Yang terakhir outbound. Ini 8. Ini kita lakukan pengembangannya.
Peran dan fungsi pengembangan apa? Pengembangan motivasi dan aspek-aspek lainnya. Kemudian salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien itu menjadikan MSDM sumber, menjadikan subjek manusianya. Make people before make product. Make people before make product. Robert Johnson 2002, kinerja karyawan akan lebih tinggi dari karyawan yang mengambil lebih banyak bagian dari dalam aktivitas pengembangan. Hmm. Mudah, menurut ini sudah hasil penelitian bahwa kinerja karyawan akan lebih tinggi daripada karyawan yang mengambil lebih banyak dengan aktivitas pengembangan. Hmm. Terus tujuan pelatihan meningkatkan productivity, kemudian meningkatkan kualitas produk, mengurangi perputaran karyawan, mengurangi biaya. Jadi perputaran karyawan ini adalah orang yang habis kontrak pergi, rekrut lagi, pergi lagi 3 bulan, rekrut lagi. Nah itu turn up employee. Employee turn up is very high. It's not good for company. Turn up employee is very high. It's not good for company. How to can achieve productivity? Bagaimana kita meningkatkan quality of product? Susah. Karena kita selalu mentraining orang. Begitu 3 bulan pergi, begitu 3 bulan pergi, lalu seterusnya seperti itu. Nah, inilah kita harus pelatihan. Hmm. Kemudian kerangka strategi. Hmm. Model manajemen bahwa model manajemen sumber daya manusia Harvard. Wow, hebat. Kerangka strateginya adalah membantu organisasi memanfaatkan SDM sesuai dengan kebutuhan strategi, sesuai dengan kebutuhan dan strategi yang dibangun. Hmm. Model AMO, ability, motivation, opportunity. Ability apa? Kekuatan, kemampuan. Hmm. Motivasi, motivation, opportunity, kesempatan. Hmm. Di era industri 4.0 ini harus model AMO itu bisa diimplementasikan. How we can get the ability of from the employee? How we can motivate it? Hmm. How we can look up the opportunity? Look out of opportunity. Ada kesempatan, ada chance. Kalau lebih ditambahkan ada challenge, tantangan di era industri 4.0. Ada nggak bisa menerangkan kepada saya di antara kalian ini bagaimana tahapan revolusi industri sebelumnya? Kenapa kita saat ini 4.0 bahkan mau melangkah kepada 5.0? Terus yang 3, 2, 1 apa? Kapan terjadi? Ada? Kalau saya menyebut revolusi industri 0.1, apa namanya? 1.0, apa yang terjadi di sana? Terjadi 1870 di Inggris. Apa penemuan mesin uap? Agraris. Yang kedua, listrik. Thomas Alva Edison, penemu listrik. Yang ketiga, robot. Semua mau manusia digantikan dengan robot. Ternyata tidak berhasil. Masuk ke 4. Berarti di 4 ini manusia menggunakan era digitalisasi informasi dengan berbasis satelit. Android kah apa namanya? Itu di 4. Kita juga belum kompleks semuanya. Masih terjadi perang. Mestinya kalau konsekuensi dunia
Menggunakan SDM dengan berbasis 4.0 tidak akan terjadi Rusia dan Ukraina. Tidak akan terjadi pembantaian orang di Palestina. Kenapa masih itu terjadi di industri 4.0? Manusia memanfaatkan digitalisasi information berbasis Android. Kembali kepada topik yang pertama tadi, perilaku. Super ego. Ego masih mending, super ego. Dia tidak melihat bahwa manusia itu bernyawa kayak di bom dan lain sebagainya. Tuh, ini model AMO yang harus ditetapkan organisasi di era industri 4.0. 1, 2, 3, 4. 5, society management. Jadi manajemen hati, manajemen kalbu. Kalau model sistem perencanaan sumber daya manusia, komponennya apa? Tujuannya, perencanaan, terus pengaudit. Nah, pengauditan, perencanaan organisasi, pengauditan, peramalan, forecast, kemudian pelaksanaan sumber daya manusia, implementasi. Kita buat forecast dulu. Kapan kita bisa mau mendapatkan return of investment, ROI? Siapa yang mengajarkan manajemen strategik atau manajemen operasi? Siapa yang mengajarkan? Sudah ada belum? Manajemen operasi diberikan kepada siapa? Diberikan oleh siapa mata kuliahnya? Minta sama Dede. Ada Dede. Kita dulu ya. Eh, oke. Kita lanjutkan. Sosioeconomic battle, karakter, karakteristik kekuatan kerja. Ah, ini yang ditemukan oleh tadi siapa tuh? Deborah. Apa namanya, Helen? Deborah yang menemukan karakteristik kekuatan kerja. Apa beda kekuatan kerja dengan ketahanan kerja, Deborah? Oh, berat banget. Nah, Dan kerja dan ketahanan kerja. kekuatan kerja dan ketahanan kerja. Apa 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 bedanya? Mungkin kalau kekuatan fisik kali ya, Pak. Kalau ketahanan mental kali ya, apa? Iya, benar itu. Jadi Helen benar itu. Jadi kekuatan itu berhubungan dengan fisik. Ketahanan berhubungan dengan mental. Mana yang lebih baik? Mental kayaknya, Pak. Iya, mental itu menyangkut rasa. Jadi kenapa kita masih menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia? Karena kekuatan kerja atau ketahanan kerja? Ketahanan emang kayaknya, Pak. Kenapa kita harus memberikan gaji dia banyak dalam bentuk mata uang asing lagi, dolar? Karena dia tahan, bukan dia kuat, dia tahan. Tahan kenapa? Bukan tahan karena skill, bukan tahan karena ilmu, bukan tahan karena yang lainnya, tetapi tahan karena waktu. Saya disuruh pulang lebih lambat, tidak pernah mengeluh. Kalau orang kita disuruh pulang lambat, aduh Bapak, kan saya sudah janji sama keluarga saya. Saya mau ngantar anak saya ke dokter lah, mau ngantar istri saya ke dokter lah, mau ngantar ke mall lah, ada arisan lah, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan kalau disuruh stay. Tapi saya belum pernah menjumpai orang asing, yes.
I take this responsibility. Saya bawa makanan jam 8. Where are you right now? I'm still in the company. So what do you do? I never finish yet my duty. Bukan my pekerjaan. Bukan pekerjaan saya belum selesai. Bukan begitu dia bilang. I'm not finished yet my duty. Beda atau sama? Beda. Beda atau sama? My duty. My duty more than responsibility. Okay, no problem. Take dinner. I will bring your for dinner. Jam 10 dia baru pulang karena kita kasih makanan. Tahan. Itu baru Pak Wayan mau mengakui. Bukan saya membela orang asing, tidak. Tetapi saya lebih justru membentuk productivity dengan alat yang berbeda. Kalau saya akan manusia ini sebagai alat, alatnya kalau tepat, instrumennya tepat, itu kita mampu bersaing di internasional. Bukan mampu bersaing di nasional saja, tidak. Internasional kompetitor. Itu yang harus kita bangkitkan, baru kita mendapatkan dolar. Bukan kita mendapatkan rupiah. Kita cinta rupiah, tetapi bagaimana caranya gaji kita dolar, tapi expense-nya dalam bentuk rupiah. Sejahtera dong. Itu kan? Oke. Jadi ini tahapan pengembangan organisasi. Problem. Pemahaman persoalan. Ini saya dari dulu saya mengamati diri saya. Suatu hari saya punya monyet, monyet saya lepas. Ini cerita real story. Nah, ketika monyet saya lepas, digodain lah sama orang-orang yang kos. Makin galak dia, karena monyet saya sudah jinak. Itu digodain sama orang kos, maka dia bertambah jauh, nggak bisa saya tangkap. Maka saya cari security. Kata saya kepada security, Pak Franz, tolong temani saya menangkap monyet saya yang lepas. Tolong temenin saya menangkap monyet saya yang lepas. Ya Pak, siap. Naik dia. Saya waktu itu pakai Vespa. Begitu jumpa monyet, dia turun, saya dongkrak Vespa saya, kemudian dia tangkap monyet. Setelah dia tangkap monyet, digigitlah lubang tangannya di sebelah kiri di sininya. Pak, kan saya sudah suruh tadi, saya suruh Bapak menemani saya menangkap monyet. Bukan Bapak saya suruh menangkap monyet, karena Bapak kan nggak kenal sama monyet saya. Tapi kan karena sudah luka ya harus ke budi kemuliaan. Ke harapan Bunda waktu itu. Habislah 280.000. Saya pikir-pikir ini uang karma saya kok habis 280. Nah, ini problem perception. Kemudian menemukan problem seperti yang saya katakan kemarin di hari Jumat itu, problem found and problem fixed. How we are going to found the problem is very difficult. Sometimes it's easy to find the problem, but it's very difficult to find the problem. Apa masalahnya? Apa rumusan masalahnya? Apa masalahnya? It's not easy to find. We should identify. Kita harus mengidentifikasikan problem itu. Di mana letak masalahnya? Biasanya dari atasan ke bawahan, sampai di bawahan ke bawahannya lagi, itu jadi postman. Ketika ditanya sama atasan, surat yang kemarin di mana? Oh, masih di bawahan saya. Anda baca nggak surat saya? Saya sudah kasih dia, Pak. Anda baca nggak surat saya? Saya sudah kasih dia, Pak.
Pertanyaan saya, apakah Anda membaca surat saya atau tidak? Saya suruh bawaan saya apa itu? Berarti dia sendiri tidak membaca. Sudah diserahin sama orang lain. Terus bagaimana dia bisa menemukan masalah? Ini orang-orang yang amplopnya aja gak dibuka sama dia. Dia kasih orang lain. Terus orang lain dikasih orang lain lagi. Akhirnya yang memecahkan masalah itu adalah orang yang direct labor. Problem. Kalau nomor dua, diagnosis. Mendiagnosa, merumuskan hakikat persoalan. Bagaimana cara mendiagnosis? Itu dengan cara 5W plus 1H atau SWOT analisis. Yang ketiga, unfreezing, mengurangi secara bertahap. How to minimize the problem. Hmm. Jangan kembangkan problemnya, apalagi create new problem. Disuruh menyelesaikan masalah, bukan unfreezing, tetapi malah muncul masalah baru. Is create a new problem. Is actual, actual, usually like that. Jadi bukan dia menyelesaikan masalah, malah muncul masalah baru. Contohnya gini, dia sudah mangkel nih. Yang menyebabkan jadi masalah itu adalah orang, si A. Kemudian datang ke dia, gara-gara kamu, dia tempeleng orang itu. Terus muncul masalah baru nggak? Kenapa kamu, kenapa saya dipukul? Ya karena kamu. Tapi kan bukan itu bicaranya, berarti masalah baru lagi. Siapa namanya polisi waktu 2 tahun 3 tahun yang lalu? Sambo. Sambo masalahnya apa gitu loh? Sampai orang berbulan-bulan bersidang-sidang itu. Masalahnya cuma perselingkuhan kan? Kenapa dia harus menembak ajudannya yang tidak bersalah, kemudian dia nembak dinding, nembak nembak plafon dan lain sebagainya? Dia bintang jenderal bintang 3. Kan persoalannya perselingkuhan istrinya sama sopir. Kenapa harus mengorbankan ajudannya? Kan itu ceritanya. Itu namanya unfreezing. Bukan mengurangi secara bertahap, tapi create new problem, akhirnya dia mendekam. Nah, kemudian yang keempat adalah eksperimen. Itu trial and error. Apa? Ada bang saya kata. Menmardo anak sih. Menmardo kan? Menmardo itu dong ini. Menmardo deh. Biasa. Nah, ada gangguan teknis ibu di sini di Bali. Kita pasti punya hajatan, jadi ibu. Hmm. Jadi eksperimen, eksperimental. Jadi mencoba, trial and error, uji dan coba, menguji. Tapi kalau kita menemukan sebuah masalah, kita uji dan coba itu. Macam kita menemukan uh, rumah kebakaran, wih kita uji coba dulu lah, habis rumah orang kebakaran. Action immediately, as soon as possible, what we can do kalau menjumpai orang kebakaran atau menjumpai orang sekarat masuk. Bukan di foto-foto, di sini ada kecelakaan, jalur sekian ada kecelakaan, di foto-foto, di video diserahkan sama orang lain, mati orang tak ada yang menolong. Dia mati karena tidak ada yang menolong, orang semuanya video-videoin. Terus di medsos semuanya. Telah terjadi kecelakaan di ruas jalan ini, orangnya masih sekarat dan sebagainya. Orang kadang nggak ditolong, sebenarnya karena sekarat. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Takut katanya mau dijadikan tersangka. Kita pula yang jadi masalah. Aduh nih, eh, pusing lah kita hidup di Indonesia kan itu jadinya. Kalau kita mau mau uh, one by one, so sistem sistemnya case by case. Aduh pusing. Itu kan. Nah inilah tantangan Anda sekolah di Uniba. Just repressing, pemantapan. Oh, pemantapan. Jadi kita mantapkan. Penguatan. Hmm. Kemudian limiting charge efforts, menentukan fokus perubahan. Nah ini re-engineering, ini yang bagus.
limiting change effort. Artinya menentukan fokus perubahan. Kita fokus, kemarin kita mau fokus mau nangkap tikus, kemudian kita kejar tikusnya kemana-kemana, nggak ketemu kita. Sekarang kita ubah posisi, kita nggak usah kejar tikus. Kita ini caranya. Oh iya, ternyata habis tikusnya. Begitu juga dengan kita mau menangkap kupu-kupu. Bo, kita mau ingin kupu-kupu, kita mau menangkap kupu-kupu. Mau lari kemana? Wong dia punya sahap, punya sayap. Tapi caranya tanamlah bunga di depan rumah. Kupu-kupunya datang. Nggak usah kita ngejar kupu-kupu, kita cuma melihat aja kupu-kupu sedang hinggap di bunga. Itulah dia. Hmm. Kalau model pengembangan organisasi, identifikasi masalah itu biasa, analisis organisasi, kemudian pengembangan strategi intervensi, intervensi pelaksanaan, pengukuran dan penilaian, umpan balik. Nah, nyut. Nah, nih, pendekatan sosioteknis, kemana pengembangan organisasi? Seorang manajer, ahli strategi, pemimpin, administrator, problem solver. Evaluasi, sistem strategi, kaderisasi, sistem sosial. Sistem administrasi, adaptasi, sistem teknik, inovasi. Nah, ini skema ini cukup bagus ini. Jika Anda seorang manajer, seandainya Anda sebelum manajer, jadikanlah diri Anda sebagai manajer. Ya, tuh, thank you. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, nanti kita sudahi sampai di sini. Saya ada tamu di luar menunggu. Ada yang mau disampaikan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku, semuanya, saudara-saudaraku. Ada ya? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, ini tugasnya apa tadi, teman-teman? Membuat Tugasnya apa tadi, teman-teman? Masalah, Pak. Buat makalah tentang topik sumber daya manusia dengan subtopik bagaimana strategi, apakah apa namanya nanti tentang SDM di tempat bapak atau teman-teman bekerja. Ya, ya, Pak. nah, oke. Pak Rangga, Siap, Bapak. Mohon maaf, baru bergabung, Bapak. Baru selesai kegiatan kantor. boleh tak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya kita nggak ketemu lagi sampai berjumpa nanti pada pembimbingan tesis atau ujian. Kalau insya Allah kita bisa berjumpa di semester 2 atau semester 3. Ada 2 semester. Ini pekerjaan ini, tugas ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya tunggu 1 bulan. Hmm. 1 bulan saya tunggu dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan jadikan sistem pembelajaran bagi saya sendiri. Bahwa akan mendapatkan eh, 29 makalah atau 18 makalah yang berbeda-beda. Teorinya boleh sama. Tetapi apa yang terjadi di tempat Anda bekerja itu akan menjadi dinamika dalam sebuah peredaran paradigma dalam pengembangan sumber daya manusia. Itu yang saya dapatkan. Kenapa? Saya tetap jadi dosen, tapi Anda suatu saat nanti begitu tamat akan kembali ke tempat kerja yang menekuni profesi. Ya, saya akan jadikan kepada adik-adik saudara semuanya. Jadikan pembekalan, jadikan tambahan wawasan dari makalah-makalah yang Anda susun. Saya akan cantumkan sumbernya. Misalnya dari Nana, dari Indriawan, dari Helen, dari Deborah. Ini makalah saya ambil dari mahasiswa saya.
saya jadikan bahan ajar untuk adik-adik kelas di suatu saat nanti. Begitu baru namanya ilmu berkembang. Bukan ini aja diterus-terusan dikasih sampai sampai berlubang ininya, itu aja yang dikasih tahu sama dosen misalnya itu. Ada dinamika terus kita karena ilmu itu berkembang. Kita harus siap menghadapi society management di 5.0. Bagaimana tantangan dan harapan, challenge, opportunity and challenge, kita menghadapi itu. Sehingga kita bisa mampu menjadi manusia Indonesia seutuhnya, mampu berbakti kepada negara, bangsa, nusa dan bangsa. Gitu. Baik ya. Kalau begitu semuanya teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu jam 9 di situ. Saya di sini sudah jam 10 waktu Indonesia